Kenapa anak muda gampang burnout? Dan cara mengatasinya. Kamu pernah ngerasa kayak begini? Bangun pagi tapi badan masih capek. Ngerjain tugas atau kerjaan tapi otak rasanya kosong. Kehidupan sosial makin hilang. Dan di malam hari cuman bisa rebahan sambil scroll HP tanpa semangat untuk besok. Kalau kamu pernah merasa seperti ini, bisa jadi kamu sedang mengalami burnout. Dan ya, anak muda zaman sekarang lebih rentan burnout dibanding generasi sebelumnya. Kenapa bisa begitu? Dan apa yang sebenarnya bisa kita lakukan untuk keluar dari kondisi ini? 1. Budaya harus sukses cepat. Kita hidup di era yang penuh tekanan. Sukses bukan lagi pilihan, tapi tuntutan. Scroll Instagram, TikTok, atau LinkedIn. Semua orang terlihat sibuk, produktif, dan berhasil. Tanpa sadar kamu berpikir, kalau aku nggak ikut ngebut, aku akan tertinggal. Akhirnya kamu kerja terus, belajar terus, bahkan di hari libur pun masih merasa bersalah kalau istirahat. Tapi ingat, tubuh dan pikiran punya batas. Produktivitas tanpa jeda hanya akan membuatmu tumbang. 2. Kehilangan koneksi emosional. Anak muda sekarang lebih sering terhubung lewat layar, tapi justru semakin merasa sendirian. Obrolan di grup terasa dangkal. Interaksi sosial penuh basa-basi. Dan saat kamu sedang struggling, kamu bingung harus cerita ke siapa. Burnout bukan cuma soal kerja terlalu banyak, tapi juga soal merasa sendiri dalam beban yang berat. 3. Kurang istirahat mental yang berkualitas. Kita sering mengira istirahat itu cukup dengan rebahan sambil scroll HP, padahal otak kita tetap aktif, menerima jutaan informasi, notifikasi, drama, dan berita negatif. Itu bukan istirahat, tapi stimulasi non-stop. Akhirnya otak kelelahan, emosi tidak stabil, dan motivasi menghilang. 4. Dan tidak tahu kapan harus berhenti. Generasi sekarang dibesarkan dengan pola pikir, jangan nyerah. Kerja keras dulu, nikmati hasil nanti. Tapi, kalau kita tidak tahu kapan harus berhenti, kapan harus recharge, kita akan kehabisan tenaga sebelum sampai tujuan. Lalu kabar menagap aggression. 1. Dengarkan sinyal tubuh dan pikiranmu. Kalau kamu merasa lelah terus-menerus, cepat marah, sulit tidur, atau tidak menikmati hal yang dulu kamu suka, itu sinyal. Jangan abaikan. Mengabaikan burnout tidak membuatnya hilang tapi makin dalam. 2. Tetapkan bataslah untuk kerja, sosial, dan diri sendiri. Kamu nggak harus membalas chat jam 11 malam. Kamu nggak harus ikut semua proyek. Kamu berhak bilang tidak. Batas yang sehat akan menyelamatkan kesehatan mentalmu. 3. Cari istirahat yang benar-benar mengisi ulang energi. Bukan cuma rebahan, tapi aktivitas yang bikin kamu tenang dan hadir. Seperti jalan kaki tanpa HP, ngobrol tatap muka, menulis jurnal, mendengarkan musik dengan sadar, tidur berkualitas, wardeban, bangun hubungan yang suportif. Coba buka diri ke 1-2 orang yang bisa dipercaya. Bukan untuk cari solusi, tapi untuk didengar. Kadang, burnout terasa lebih ringan saat tidak dipikul sendirian.